Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sewu Dino. Sudah 3 hari berlalu. Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Della. Mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah keberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Della. Berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun, di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat, tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbah Tamin pamit, ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Della saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun, jangan membuka pintu, ucap Mbah Tamin sebelum ia pergi, melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap, Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana, ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya, Erna tengah meringis menahan sakit. "Kon kena opo, Er?" tanya Sri. "Sri, aku oleh njaluk tulung." "Njaluk tulung apa?" "Engko bengi wayahku ngadu si Della. Isok mbok ganteni. Mene wayahmu tak genteni." Awalnya Sri keberatan. Namun melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu. Lalu perlahan membukanya, lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamatinya. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa, matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini ia melangkah menuju kamar Della. Sri meletakkan airnya, taburan kembang sudah ia lakukan. Kini Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Della dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya, yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamin. Namun Sri tidak percaya, ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana, Sri terdiam. Ia lupa, belum mengikat tangan dan kaki Della. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Della, membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. "Della?" Kaget, Sri beringsut mundur.
Namun Della mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia menganga menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Della. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Della yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Sopo kondo?" tanya Della. Suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. "Nang di Kindo?" Sri masih mencoba melepaskan cengkraman kuat itu. Namun Della terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih. Ia tersenyum. "Jawab nek ditakoni, Nduk." "Sinten jenengan?" tanya Sri terbata-bata. Nafasnya mulai sesak. Della tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Della terbangun. "Ono opo iki, Sri? Kok Della? Della menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan. Della berteriak, "Cah kliwon kabeh!" Della masih tertawa. Sri beringsut mundur. Sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Della yang semengerikan itu. Della terus melihat Sri dan Erna bergantian. "Percuma, sewu dinone arek iki bakal entek. Kon kabeh mek dadi tumbal gawe cah iki." Della tertawa terus menerus. Sebelum Sri melompat dan mencengkram Della, ia mengguyur Della dengan air kembang itu. Della berteriak kesakitan. "Kon ngopo jupukne tali ireng iku?" teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. "Ono opo iki, Sri?" Erna ikut menahan tubuh Della yang meronta. Sebelum akhirnya Della menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali, Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Della kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. "Aku kepengen mulih." Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja, bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas, apa yang disembunyikan oleh Simbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Della tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dulu. Namun gara-gara itu, Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal baru di sini. Namun, untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat. Seperti ada teka-teki. Seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya. Pasti ada jalan keluarnya. Namun apa, Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini. Dan kenapa anak ini sebegitu berharganya. Sampai Sri teringat, "Sewu dinone," kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna. Ojo ngomong awakmu lahir Jumat Kliwon." Erna yang mendengarnya kaget. "Awakmu pisan?" Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu. Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaannya lengkap. Begitupun jawabannya. Tidak hanya Della yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itu keluarga ini untuk harga nyawa mereka semua. Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun sama, ia langsung berdiri. "Mbah Tamin mulih, Sri. Ayo, takon Mbah Aswiku. Pokoknya kudu jelasno ono opo ambek cah gendeng iki."
Erna pergi. Sri baru ingat pesan Mbah Tamin. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya ia masih sempat mencengkram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketuknya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama, ketukannya semakin cepat. Semakin cepat, semakin cepat. Sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan, bingung. Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu. Sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara. Lalu dari belakang seseorang melangkah masuk. Dini melihat 2 temannya, terlihat kacau balau. Ia bingung kemudian berujar, "Nggak kerungu Mbah Tamin nyeluk tah? Ndang dibuka lawange." "Heh, ojo ngawur kon," celoteh Erna. Namun Dini memaksa. Bahkan Sri yang memegang tangannya. Dini pelototi sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu. Di sana Mbah Tamin berdiri. Ia hanya diam menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke rumah. Anehnya, malam itu wajah Mbah Tamin tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka. Padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun Sri merasa Mbah Tamin tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin. Beliau masuk ke dalam kamar Dela. Lalu perlahan ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya, kali ini tanpa mengikat Dela terlebih dahulu, seakan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Dela terbuka. Ia melihat Mbah Tamin, menatapnya cukup lama sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. "Loro Ki, loro." Dela hanya menangis. Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Dela, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun, Sri masih belum mengerti kenapa seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? "Sing sabar yo nduk, mariki puncak loromu," ucap Mbah Tamin. Ia masih mengelus rambut Dela. Lalu Dela melirik. Sri dan yang lain hanya diam mematung. Tatapannya seakan mengucapkan, "Terima kasih sudah mau merawat saya." Mbah Tamin lalu mengikat tangan dan kaki Dela. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur, mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Dela, Dela menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Ojo Ki, ojo balekno aku nang kono." Namun, Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu, menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir, Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Dela dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung, ada apa sebenarnya di sini? Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan, menungso bejat. Mbah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit Mbah Tamin melakukan itu, perlahan sosok itu mulai tertidur dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan matanya. "Sri, Erna, melo aku," kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar. Hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamin duduk di teras rumah.
Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri, menunggu, sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. "Awakmu iso ndelok iku?" "Nopo to, Mbah?" kata Sri bingung. "Mrene." Mbah Tamin menempelkan jemarinya, menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri, membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan, seakan mengepung rumah. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya, sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Sedo bengi mangkok neng rogo iku, ngono undangane gawe lelembut," kata Mbah Tamin. "Awakmu lali perintahku, Sri. Iku ngono bahaya. Iso mateni Dela. Ojo sampai lali meneh ya, Sri." Erna yang sedari tadi diam saja, ikut berbicara. "Mbah, enten nopo sami Dela? Kok iso Dela kate mateni kula kaleh Sri?" Mbah Tamin duduk lagi, lalu mengatakan, "Berarti wis ndelok. Iku ngono Cahya Jati sing kepengin mateni Dela. Tapi ra iso. Mergone Cahya Jati butuh singgrahane, kaya sak bojo. Santet 1000 dina, mek dinduweni ambek wong padus sing wis padha siap mati." Sri dan Erna masih terlihat bingung. Ia tidak mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Tamin mengatakannya, "Terlalu awam kanggo ngerti iki. Intine, ilmu santet 1000 dina iku pembuka ritual kanggo mateni sak keluarga sampai sekabehane keturunan iku entek." Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja, dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu di sekitar pondok, kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Erna tengah membasuh Dela di dalam kamar. Sampai terdengar langkah kaki. Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin, dan benar saja ia mematung sesaat sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya. Manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia seraya bertanya, apakah petua beliau sudah dijalankan? Sri hanya diam, bibirnya gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih, "Mbah, sampean mau bengi mboten mantuk tah?" Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang. Otot wajahnya mengeras. Lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. "Awakmu gak wis tak kandhani tah? Ojo mbuka lawang." Terjadi ketegangan dalam situasi itu, sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkram leher Sri. Dini yang melihat itu panik. "Sopo sing mbok olehi mlebu omah? Nang di makhluk iku?" Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka. Ia sudah gemetar ketakutan. "Teng kamarin jenengan, Mbah. Tiange mlebet mriku," ucap Dini. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah.
sebelum bergegas masuk ke rumah setengah berlari seakan ingin melihatnya. Sri dan Dini ikut mengejar. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung, seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul Simbah belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya. Seseorang mengobrak-ngabrik kamar Mbah Tamin. Semua barang Mbah Tamin berantakan. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek yang tertulis nama Atmojo, nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, Krasa Atmojo. Cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu. Tanpa melihat Sri dan Dini, Simbah berucap, "Opo yang dilakoni nang kene membengi, Nduk?" Sri kali ini yang bicara. Ia mengatakan semuanya, termasuk Dela. Mimik wajahnya berubah. Ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Dela. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya, layaknya anak gadisnya sendiri. Sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir, seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu. Jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna, dan Dini mengangguk, pertanda mengerti. Namun, perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana Simbah sebenarnya? Sri, Erna, dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian, sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi, Simbah belum juga pulang. Ini aneh. Dini dan Erna ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu, Sri baru saja melaksanakan tugasnya membasuh Dela. Tak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya, bila saja Dela tidak dijahati seperti ini, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun, nasib seperti mempermainkannya. Sri merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpercik pikiran penasaran. Selama ini, bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin. Hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk, melihat kamar Mbah Tamin. Tidak ada yang istimewa selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Lalu, mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin. Tidak ada apapun di sana, bahkan di antara selipan almari dari atas hingga bawah. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah meja usang. Di sana ada sebuah laci kecil. Dengan jantung berdegup kencang, Sri membukanya. Kemudian melihat isinya. Di sana, ia menemukan pasak jagor. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya, Sri tahu benar benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja. Ada beberapa benda lain. Sebuah cincin akik dengan batu merah. Dan terakhir, sebuah foto yang usang. Di belakangnya tertulis, "Keluarga Atmojo." Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding. Itulah yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. "Lah opo kon?" Sri terdiam. Ia berusaha tetap diam. "Nggak popo,"
Aku dikongkon Simbah berseni kamari membengi. Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja. Namun perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu, dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu, Sugi, supir yang mengantar mereka, datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin, seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran. Namun kali ini, ia menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai. Simbah mendekat. Aku bakal melok Sugi nang kediamane Krasa. Tolong jogo omah iki. Eling omonganku yo, Nduk. Mbah percaya ambek awakmu. Tetep lakonano tugasmu. Eling yo. Paling ben sekat Mbah mulih. Sri mengangguk, lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun, tidak ada yang memprotes ucapan Simbah, karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu, ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Krasa tidak tahu menau perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sejenak, Sri menguatkan diri, lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka. Sementara itu, ia mulai mencari di mana terakhir kali ia memeriksa benda keramat itu. Anehnya, ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah Simbah membawanya? Sri terdiam, berpikir, sampai sesuatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya, melewati kamar Mbah Tamin. Sri melangkah memastikannya. Ia tidak tahu menau apa itu. Tiba-tiba, mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana. Maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya. Namun, ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam, melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. "Cah cilik wani men golek masalah," kata Dela, seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggedek ke kiri dan ke kanan, seakan mentertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. "Kok iso?" kata Sri. Ia tak kuasa gemetaran. "Coba pikir Nduk," kata Dela. "Lapo wong tuwek sitok iku buka kerondoku, terus nggak nyacang aku. Rupane kanggo awakmu to. Menungso iku lucu kadang yo." Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir, apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial, harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukanlah sesuatu yang aneh. Namun, untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dela merangkak. Ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh, si Dela hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. "Awakmu gak bakal mati, Nduk. Carane nggarai aku wegah njupuk nyawamu. Tak kandani nek kon kepengin eruh ana apa ning kene. Wit bringin nang etan toto watu sebelah kidul, bukaan isine." Dela berdiri, membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Sri masih terjebak dalam ketakutannya. Perlahan, berdiri melihat Dela yang kembali tidur. Tidak lupa ia menutup kerandanya, lalu ke kamar. Pagi itu, seperti biasanya, Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri,
Ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak. Namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi, menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut yang masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri, terdengar gemeresak dedaunan yang berserakan, dengan aroma tanah yang masih tercium sengak. Sri terus berjalan ke timur, sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri, begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini, seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali sesiapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu, sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Dela Atmojo.